إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد Hari berganti. Kini saatnya meninggalkan kota Nabi. Rasa haru dan rindu berbaur menjadi satu. Kami mengenakan pakaian ihram, menyiapkan hati untuk menuju Mekah Al-Mukarramah. Dan gema talbiyah mulai terdengar memenuhi bis. Labbaik Allahumma labbaik. Semangat Bapak Ibu semuanya ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma. Bapak Ibu sudah pada ya capek semuanya. Mudarat gak Bapak Ibu? Mudarat. Dan mengambil manfaat yang banyak. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik. Labbaik la. Ustadz Sandi bercerita bahwa dahulu Rasulullah dan para sahabat bertalbiyah hingga suara mereka serak. Dengan penuh cinta dan pengorbanan, perjalanan ini bukan sekedar wisata biasa, tapi panggilan cinta dari Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk والنعمة لك والملك لا شريك لك Akhirnya, pukul 10.30 malam, kami tiba di Mekah. بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمة لك والعز لا شريك لك. Setelah makan malam dan istirahat sejenak, kami menuju Masjidil Haram. Sudah kita taruh di plastik supaya nanti kita sholat lebih nyaman. Dari luar udah plastik ya. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Dan di sanalah saat pandangan menatap Ka'bah yang mulia, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tak ada kata yang bisa menggambarkan momen ini. Hanya hati yang bergetar dan jiwa yang merasa pulang. Tawaf dimulai.
kami mengelilingi Ka'bah mengucap doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti kalau misalkan di tanda hijau, kita kan yang laki sunahnya lari. Nabi mengajarkan kita suruh lari cepat. Nah setelah itu sampai di tanda hijau kedua, kita nanti yang perempuan tunggu. Kami akan nunggu di sebelah kanan, sisi kanan. Paham ya? Sa'i antara Safa dan Marwah menyusuri jejak perjuangan Ibunda Hajar, seorang ibu yang mengajarkan arti sabar dan tawakal sejati, menelusuri perjalanan cinta dan pengorbanan seorang ibu yang diabadikan Allah untuk selama-lamanya, dan akhirnya tahallul, rambut digundul. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Hari kelima, langkah-langkah di Tanah Suci. Pagi di Mekah terasa berbeda. Udara hangat yang menyentuh kulit, langkah kaki jamaah yang tenang. Bismillah, hari ini hari kelima. Agenda kami sederhana, namun begitu agung. Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Langkah demi langkah kaki kami melangkah dari hotel, menyusuri jalan yang dipenuhi cahaya iman. ذكرتك فاخضرت بساتيني واشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحييني كل اشتياق وروحي فيك ضامية يسيرة بشذا الأفضال ترويني يسيرة بشذا الأفضال ترويني كل المعاني وإن حبرتها عجزت وفي القوامس شيء ليس يكفيني أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني وفي جوارك في الجنات يدنيني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه Pakai di Roma boleh ya? Iya, bebas di Roma, di mana aja. Apalagi bos sajadah. Tuh, tunggu motor satu. كل المعاني وإن حبرتها
والملك لا شريك له هو الذي له الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر Hanya 6 hingga 7 menit berjalan, namun di setiap detiknya seakan mengalir pelan yang menyentuh hati. Masya Allah, Masjidil Haram terbentang megah di depan mata. Ratusan ribu jamaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan satu tujuan yang sama, menghadap Allah, Rabb semesta alam. Hati ini bergetar. Inilah rumah Allah, tempat yang dirindukan oleh setiap muslim. Sholat di sini, pahalanya 100.000 kali lipat dibanding masjid lain. Namun lebih dari itu, ketenangan yang turun di dada jauh melebihi hitungan pahala. Dikejar dan dikepung Nabi. Hari ke-6, jejak di tanah para nabi. Di mana seandainya orang-orang kafir itu melihat ke arah bawah kaki mereka, maka akan terlihat Nabi dan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar sudah ketakutan. Abu Bakar sampai putus asa. Sebenarnya aku tidak ingin membuat kamu bangun dari tidur, tapi rasa sakit yang sangat
membuat diriku tidak tahan. University, kan? Ummul Qura University. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Semoga anak ya, keturunan Bapak Ibu, anak, cucu, cici. Khutbatul Arafah ya. Di sini di Masjid Nabawi ini dipakai ya setahun sekali untuk diadakan apa? Khutbah Arafah. Tidak ada hari yang Allah lebih menyelamatkan hambanya ya, melainkan di hari Arafah ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi ini hari Arafah ini hanya berlaku di tanggal 9 Dzulhijjah Bapak Ibu ya. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti itu. Nah, nanti di Arafah ini kita banyak berdoa, berzikir ya kepada Allah, memohon ampun, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka ya. Seperti itu. Hari ke-6 di Mekah, langit pagi begitu jernih. Dan perjalanan spiritual hari ini membawa kami menuju tempat yang penuh sejarah, Padang Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Sabtu 13 September 2025 kita berada di Padang Arafah bersama jamaah Al-Mastur keberangkatan 8 September 2025. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita semuanya berharap agar Allah memudahkan kita dapat wukuf di Padang Arafah tatkala musim haji. Terus berdoa kepada Allah, baik sangka kepada Allah, sehingga Allah akan mewujudkan cita-cita dan keinginan kita dapat beribadah ke tanah suci, baik umroh maupun haji. Bersama Al-Mastur, nyaman di hati. Tapi memang kalau mau naik silakan, dipersilakan. Tapi Bapak Ibu harus ingat waktu. Kita kumpul di sini sampai jam 10. Sini mana? Di sini ya. Ingat ya, di sini ya. Nih, ada pelang ininya. Saya nanti berada di situ ya, menunggu Bapak Ibu semuanya yang mau belanja atau mau lihat-lihat silakan. Ingat jam 10 saja. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Yang nggak mau jalan sama saya nanti kita di pinggir aja. Hanya ngelihat inilah destinasi dari Padang Arafah. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan kegiatan city tour terutama di destinasi Arafah, dan kita akan kembali ke mobil. Jamaah terlihat terasa lelah karena memang suasana sangat terik, dimana kita mempelajari pada saat ini berkaitan dengan rukun haji yaitu wukuf di Padang Arafah. Beginilah kondisi panas dan terik yang akan dialami orang yang melaksanakan haji, yang mana Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Semoga jamaah Al-Mastur dapat melaksanakan ibadah haji di tahun ini atau di tahun yang akan datang. Amin. Bis melaju perlahan, menembus panasnya gurun dan debu yang berterbangan. Namun hati ini terasa sejuk, karena disinilah jutaan hamba setiap tahun meneteskan air mata dalam wukuf yang penuh pengampunan. Ustadz Sandi Pahlevi, LC MPD Hafizahullah bersama Ustadz Faiz Hafizahullah Ta'ala menjelaskan makna Arafah dengan lembut, diselingi canda dan tawa. Tentang pengampunan, tentang ampunan yang luas, tentang cinta Allah kepada para hambanya. Cobain aja, mudah-mudahan suka. Woi, sayur asem ciri khas. Hari ke-7. Waktu berjalan begitu cepat di tanah suci ini. Setiap detik terasa berharga, dan hari ini kami memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Para jamaah berwudu dengan hati yang lapang, melangkah menuju Ka'bah, dan bersama Ustadz Sandi Pahlevi Hafizahullah, kami melaksanakan tawaf sunnah mengelilingi rumah Allah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Langit di atas Masjidil Haram tampak biru jernih, burung-burung berterbangan dengan indah, dan suara doa bersahutan dari berbagai bahasa. Namun semua menuju pada satu nama, Allah Azza wa Jalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Doa itu terucap berulang kali, mengalir bersama derayan air mata. Hari ke-8, Mekah mulai tampak dari kejauhan, dan hati terasa berat. Berpisah dengan kota suci bukanlah hal yang mudah, saat bis perlahan meninggalkan Masjidil Haram. Namun, perjalanan belum usai. Kami menuju kota Taif, kota yang pernah menjadi saksi luka dan ketabahan Rasulullah SAW. Di sanalah beliau pernah dilempari batu, namun justru beliau mendoakan kebaikan bagi penduduknya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di kota Taif. Dan destinasi awal kita akan menyambangi Masjid Abdullah bin Abbas ya. Kita tahu Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang mulia, yang Nabi SAW doakan kepada Abdullah bin Abbas ya, dengan doa di mana doa tersebut menjadi pijakan bagi semua orang tua ya. Nabi mendoakan supaya Abdullah bin Abbas itu memahami Al-Quran ya, memahami dinul Islam. Dan memang apa yang didoakan oleh Nabi SAW itu terjadi ya. Jadi Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat junior yang diikut sertakan dalam majelis musyawarah ya, para sahabat senior. Nah ini babun Abdullah bin Abbas. Bapak Ibu semuanya paham? Bapak Ibu semuanya kayaknya lagi ini. Bapak Ibu semuanya paham semuanya? Alhamdulillah. Almas tuh nyaman di hati. Almas tuh nyaman di hati. Di mana Almas? Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berada di kota Taif, yaitu di Masjid Abdullah bin Abbas, di mana jamaah Al-Masrur mendatangi destinasi pertama di kota Taif, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Dan hari ini Senin 15 September 2025, sebagian dari jamaah ada yang mau sholat di sini, sebagian ada yang mau ke kamar mandi dan menikmati suasana kota Taif. Kemudian sesudah kita kontrol dari beberapa bulan lalu. Lalu perjalanan berlanjut ke penyulingan mawar. Udara Taif yang sejuk membawa aroma lembut bunga mawar seolah membasuh hati dari segala penat dan lelah. Sini turun di bawah ada sabun untuk mandi, parfum untuk cara pakai jolas di badan. Kalau 2 hari tak usah mandi, kasih bau. Mandi. Kalau tak usah mandi 2 hari, kasih bau. Kasih bau 2 hari ke mandi. Kita belanja lagi, habiskan uang yang ada di kantong. Ya, kata pulang langsung ngerandang. Menjelang malam, kami menikmati santapan khas Taif, nasi Arab hangat yang harum dan lembut. Tawa jamaah pecah di antara hidangan. Namun di balik tawa itu, terselip rasa haru, karena besok langkah kaki ini harus kembali pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mami terus. Iya. Nikmat luar biasa, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita hari ini Senin 15 September 2025. Alhamdulillah pada hari ini Senin 15 September 2025 kami berada di kota Taif, sedang makan malam seusai menjalani destinasi di kota Taif. Dan para jamaah merasa senang ya setelah perjalanan dari Mekah ke Taif kemudian makan malam pada saat ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada para jamaah untuk melaksanakan
prosesi kepulangan ke tanah air. Amin Allahumma. Di akhir perjalanan, alhamdulillah Al-Mastur memfasilitasi villa transit di kota Jeddah. Villa transit yang sangat luas, terdapat lapangan bola, arena bermain, dan 2 kolam renang. Sejenak untuk mengistirahatkan para jamaah sebelum kepulangan esok hari. Setelah aktivitas dari kota Taif menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu, jamaah Al-Mastur dari Garaksa Balaraja, Tangerang. Saya mengikuti kegiatan ini bersama kedua anak saya dan istri. Alhamdulillah, selama di Madinah dan di Mekah, kami semua kegiatan selalu berjalan dengan baik. Apapun fasilitas diberikan, tidak ada masalah. Semuanya nikmat karena kita jalani bersama-sama semua. Kemudian fasilitas yang diberikan pun juga tidak ada kendala, baik kendaraan bus maupun penginapan ataupun jalanan lainnya. Semuanya alhamdulillah tidak ada kendala, semua baik. Alhamdulillah, saya pikir jauh, tapi karena kita berpikiran positif, Allah mudahkan, semua didekatkan dan sesuai dengan harapan. Tapi karena memang karena tujuan kami ibadah, makanya jauh dekat sama saja, karena kita hanya Allah ibadah. Ya memang dengan transit ini pun dapatkan fasilitas yang bagus juga, di luar dugaan juga nih. Ternyata ya bagus dan terkesan memang tidak diadakan. Saya salut lah dengan keadaan transit sekarang ini. Semuanya bagus fasilitas yang di villa transitnya. Semuanya karena Allah, kesabaran, keikhlasan, dan semuanya hanya karena Allah lah ibadah ini. Dan semuanya Allah mudahkan. Allah terimanya Pak. Al-Mastur nyaman di hati. Semoga berkah selalu untuk Al-Mastur dan selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Mastur. Kini pesawat kembali menuju tanah air. 10 jam di udara. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengunjungi tempat suci. Ini adalah perjalanan memperbaiki hati, menemukan makna syukur, dan mengenali cinta Allah yang begitu luas. Semoga seluruh jamaah Al-Mastur mendapatkan umroh makbulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghapus dosa dan penyuci jiwa. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan suci ini. Sampai jumpa di panggilan berikutnya di rumah Allah yang penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما Al-Mastur, nyaman di hati.